Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gan Kurniawan, mahasiswa dari Prodi D3 Farmasi tingkat 2B Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan mengenai obat antihipertensi. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu hipertensi. Hipertensi adalah kondisi medis di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis ataupun dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, terapi non-farmakologi. Di antaranya memodifikasi gaya hidup, penurunan berat badan, kemudian diet kaya sayur dan buah, kemudian juga diet rendah sodium, kemudian olahraga secara teratur, tidak mengkonsumsi alkohol, dan juga yang terakhir yaitu berhenti merokok. Selanjutnya yaitu klasifikasi tekanan darah. Di antaranya yaitu dalam keadaan normal dengan sistol kurang dari 120 dan diastol kurang dari 80. Kemudian prehipertensi dengan sistol 120 sampai dengan 139 dan diastol 80 sampai dengan 89. Kemudian stadium 1 dengan sistol 140 sampai dengan 159 dan diastol 90 sampai dengan 99. Kemudian stadium 2 dengan sistol lebih dari sama dengan 160 dan diastol lebih dari sama dengan 100. Selanjutnya yaitu golongan obat antihipertensi diantaranya yang pertama yaitu beta blocker. Mekanisme kerja beta blocker yaitu memblok reseptor beta yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah melalui penurunan curah jantung. Efek sampingnya yang bisa dapat timbul dalam golongan beta blocker ini yaitu seperti tangan dingin, fatigue ataupun kelelahan, asma, gagal ginjal. Contoh obatnya seperti propanolol, atenolol, dan metoprolol. Selanjutnya yaitu golongan obat antihipertensi yaitu ACE inhibitor dan ataupun angiotensin converting enzyme inhibitor. Mekanisme kerjanya yaitu mencegah perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. ACE inhibitor juga menghambat degradasi bradkinin dan menstimulasi sintesis substansi vasodilator. Selanjutnya yaitu efek samping dari golongan ACE inhibitor ini batu kering, hiperkalemia, proteinuria, dan gangguan fungsi ginjal. Contoh obatnya seperti captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, dan quinavril. Kemudian selanjutnya golongan obat antihipertensinya yaitu alpha blocker. Mekanisme kerjanya menurunkan tonus arteriol vena yang menyebabkan penurunan resistensi perifer dan hipotensi selanjutnya. Contoh obatnya seperti prazosin dan doxazosin. Kemudian selanjutnya golongan obat antihipertensi yang selanjutnya yaitu ARB ataupun angiotensin receptor blocker, dapat disingkat ARB. Bekerja dengan menahan langsung reseptor angiotensin tipe 1, reseptor yang memperantai efek angiotensin 2, dan ARB tidak menghambat pemecahan bradkinin. Efek sampingnya yang dapat timbulnya seperti hiperkalemia, gangguan ginjal, hipotensi, ortostatik, dan lain sebagainya. Contoh obatnya seperti losartan dan valsartan. Kemudian selanjutnya golongan antihipertensi yang selanjutnya yaitu CCB ataupun calcium channel blocker. Mekanisme kerjanya yaitu memblok pemasukan kalsium ke otot jantung dan pembuluh darah sehingga akan sedikit rileks dan tekanan darah pun menurun. Efek sampingnya yaitu pusing, hipotensi, muka memerah, edema pergelangan kaki. Contoh obatnya seperti nifedipin, diltiazem, verapamil, dan amlodipin. Kemudian yang terakhir golongan obat antihipertensi yang selanjutnya yaitu nitrat. Nitrat merupakan obat vasodilator yang menyebabkan terjadinya pelebaran arteri koroner.
sehingga aliran darah yang menuju ke otot-otot jantung akan lancar dan kebutuhan oksigen akan terpenuhi. Contoh obatnya seperti gliseril, trinitrat, ISDN, ISMN, dan lain sebagainya. Mungkin dicukupkan sekian yang bisa dapat saya sampaikan dan yang bisa dapat saya jelaskan pada golongan obat antihipertensi dan penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.